teman-teman, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Dia. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita pujikan, Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu karena kami menyadari akan ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa ada banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, kiranya Engkau boleh menyucikan setiap hati dan juga pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Bapa, yang pada pagi hari ini beribadah. Kiranya ketika kami pulang nanti,
Setelah selesai beribadah, kami boleh mendapatkan berkat secara rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan karena kasih Allah tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman dengan bertepuk tangan kita mengangkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kekuatan di jiwa kita itu ada hanya dalam Tuhan. Kita pujikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama sekali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan kami Tuhan sebagai remaja. Bahkan sampai hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, kami boleh tetap melihat anugerah dan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, pencerahan supaya apa yang kami baca, yang kami renungkan Tuhan, itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami, menolong kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang mendengar, supaya kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, Lord, You are more than anything. Apa yang kita pikirkan waktu kita mendengar tema itu? Tuhan, Engkau segala-galanya. Tentu tidak mudah bagi kita hari ini di tengah-tengah dunia remaja, orang muda, yang dimana kita berhadapan dengan dunia yang menawarkan hal-hal yang membuat kita berfokus kepada diri kita sendiri daripada kepada Tuhan. Seorang yang bernama C.T. Studd, pendiri WEC, dia menuliskan sebuah kalimat yang indah. Dikatakan begini, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Jika Kristus yang adalah Tuhan dan Dia mati untuk saya, tidak ada satu pengorbanan yang begitu besar yang saya harus berikan kepada Dia. C.T. Studd tahu betul apa yang Kristus lakukan di dalam hidupnya. C.T. Studd tahu betul bagaimana Kristus sudah mati bagi hidupnya. Maka dia mau memberikan semua hidupnya untuk Tuhan. Karena Kristus adalah segalanya. Nah, banyak orang hari ini, bahkan anak Tuhan, berpikir bahwa hal-hal yang lahiriah, yang nampak di luar, dan pencapaian hidup yang luar biasa, talenta, serta karunia yang melimpah adalah yang utama adalah yang utama daripada pengenalan akan Allah dalam Kristus Tuhan. Hari ini orang lebih memenekankan sesuatu yang yang luar biasa daripada mengenal Kristus Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan slide yang saya sampaikan, di situ ada tanda tanya lalu ada persentase. Benarkah Tuhan jadi segalanya dalam hidup kita? Kira-kira kalau kita pikirkan hari ini, berapa persen hidup kita yang kita berikan untuk Tuhan? Berapa persen dari pelayanan kita, dari waktu kita, dari diri kita yang kita berikan untuk Tuhan? Saudara, tentu kita sebagai seorang remaja dan juga saya, kita harus bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Satu ketika datang seorang muda, berjumpa dengan Yesus, dan bercakap-cakap dengan Yesus dan berkata, Tuhan, secara singkatnya begini, dia mengatakan, aku seorang pemimpin, aku seorang yang menaati hukum Taurat dari kecil, aku seorang yang kaya. Apakah aku layak Tuhan untuk memperoleh surga? Tuhan Yesus menjawab orang muda itu dengan sedih. Mengapa? Tuhan Yesus berkata kepada orang muda itu, jualah milikmu, jualah segala milikmu, dan bagikan itu kepada orang-orang miskin. Lalu ikutlah aku.
Tawaran Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan tahu dan firman Tuhan mencatat bahwa orang muda itu kemudian berbalik arah dan pulang dengan sedih hatinya. Firman Tuhan mencatat bahwa hartanya banyak. Jelas sekali bahwa orang muda itu hatinya melekat kepada harta lebih daripada Tuhan sendiri. Dia pingin hidup yang kekal. Tapi dia tidak pingin mengenal pribadi yang punya hidup kekal itu. Nah, saudara, remaja yang dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah dunia kita yang berpusat pada aku. Bagaimana Tuhan dapat menjadi yang terutama dalam hidup kita hari ini? Bagaimana Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita hari ini? Dalam bacaan kita pada hari ini, Filipi pasal yang ketiga, Rasul Paulus menyatakan dengan begitu indah tentang bagaimana Kristus itu menjadi yang utama dalam hidupannya. Bagaimana Kristus itu menjadi yang terutama dalam hidupnya. Bagaimana Kristus itu menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Dimulai dengan mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita tentu tahu Rasul Paulus ketika dalam satu perjalanan menuju ke Damsyik hendak menganiaya jemaat Tuhan di sana. Dia berjumpa dengan Kristus dan Kristus berbicara kepada Paulus, "Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Mulai di titik itulah Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Paulus diubahkan oleh Tuhan. Paulus sadar betul siapa dirinya. Paulus sadar betul dan tahu betul siapa dirinya dulu. Dan sekarang dia boleh mengenal juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga mulai dengan satu kalimat, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan? Saudara, menarik waktu Paulus menulis bagian ini, Paulus sedang berada dalam penjara. Paulus sedang dalam situasi yang tidak nyaman, tidak aman. Tapi Paulus bisa tetap berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa? Paulus sudah mengalami sukacita itu. Paulus sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan sukacita itulah yang menjadi kekuatan bagi Paulus. Kenapa? Dia mendapatkan dari Tuhan. Sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia. Dan sukacita itulah yang menunjukkan bahwa Paulus benar-benar sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dia mengenal Kristus juru selamatnya. Yang sudah terlebih dulu menderita baginya. Maka ketika dia menderita bagi Kristus, itu bukanlah hal yang bisa dibandingkan. Nah, saudaraku, rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah engkau dan saya sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Sudahkah engkau dan saya mengalami Kristus di dalam kehidupanmu? Mengalami Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus diubahkan kehidupannya oleh Tuhan. Waktu dia mengenal Tuhan, perubahan hidupnya itu berubah 180 derajat. Dan Paulus hidup mengikuti Tuhan seumur hidupnya. Maka ciri orang yang mengenal Kristus sebagai juru selamat, dia tidak pernah membanggakan hal-hal yang lahiriah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mengenal Kristus juru selamat, dia tidak pernah membanggakan hal-hal yang lahiriah. Saudara, Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini, Filipi pasal yang ketiga, mengapa dia bisa menjadi orang yang kemudian sungguh-sungguh meninggikan Tuhan,
Mengapa Paulus menjadi pribadi yang bisa menyatakan bahwa Tuhan itu segalanya? Dia mengenal Tuhan. Maka Paulus tidak pernah membanggakan hal-hal yang lahiriah. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Ayat 4 dikatakan, sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jadi Paulus punya alasan, punya 1000 macam alasan untuk dibanggakan. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Nah, mari kita lihat beberapa hal itu yang dipaparkan oleh Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Tidak ada yang berani mempertanyakan kebangsaan dari Paulus. Dari suku Benyamin. Oh, suku Benyamin itu suku yang dimana Saul itu menjadi raja pertama Israel. Ya, suku Benyamin. Dan bukan hanya itu saja, Paulus berkata, aku orang Ibrani asli. Tidak berhenti di situ saja, dikatakan aku orang Farisi. Dia bukan saja orang Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia benar-benar seorang ahli Taurat, mengerti kitab. Dia dididik oleh seorang yang bernama Gamaliel. Seorang guru yang dihargai, yang dihormati pada masa itu. Paulus punya cukup alasan untuk membanggakan diri. Untuk menunjukkan bahwa aku, dan aku. Aku penganiaya jemaat. Apa yang kurang dari Rasul Paulus? Dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sorry kalau kita mau membandingkan itu dengan Rasul Paulus, tentu kita sadar betapa kita begitu jauh dibanding Rasul Paulus. Saat teduh, masih baca firman Tuhan, berdoa, ya kalau ingat Pak, ya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya kalau pembinanya bikin jengkel, ya saya nggak mau ikut pelayanan Pak. Paulus orang yang menaati hukum Taurat dan tidak bercacat. Bukankah itu semua hal-hal lahiriah yang bisa diandalkan, dibanggakan untuk menunjukkan bahwa aku itu jauh lebih baik. Namun Rasul Paulus, orang yang mengenal Kristus sebagai juru selamat itu, tidak menganggap hal-hal yang lahiriah itu sebagai sesuatu yang harus dibanggakan. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu dengan engkau hari ini. Oh, mungkin kita punya banyak hal yang juga menjadi andalan kita, yang kita bisa banggakan. Oh, mungkin kepandaian kita. Oh, kita kalau di sekolah menjadi orang yang paling dihargai. Kenapa? Kita selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Guru-guru menyayangi kita. Kenapa? Kita punya nilai yang paling baik dibanding yang lain. Paling tenar mungkin di sekolah. Ya, siapa di sini yang tenar ya? Coba pikirkan baik-baik. Mungkin engkau juga bisa membanggakan itu menjadi sesuatu yang membuat aku dibandingkan Tuhan. Ketenaran. Oh, engkau pengurus OSIS. Oh, engkau bisa ikut dalam organisasi di sekolah dengan baik. Engkau bisa menjadi vokalis yang terbaik di sekolah. Ya, dapat bermain musik dengan luar biasa di gereja. Kamu dibanggakan oleh orang-orang di gereja. Kenapa? Kamu melayani dengan baik. Kamu WL yang bagus. Tidak hanya itu saja. Mungkin juga kekayaan saudara. Itu bisa menjadi sesuatu yang membuat engkau dan saya berfokus kepada aku, dan bukan kepada Tuhan. Saya merindukan Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Kristus
Tuhan itu segala-galanya. Dibanding semua pencapaian yang kita punya. Dibanding semua yang kita miliki. Dibanding semua hal yang kita bisa dapat di dunia ini. Dibanding segala sesuatu yang kita bisa peroleh di dalam dunia ini. Maka Rasul Paulus, orang yang mengenal Kristus itu, tidak pernah membanggakan hal yang lahiriah. Yang kedua, apa yang membuat Paulus bisa menjadikan Tuhan itu segalanya dalam kehidupannya? Yang kedua, pengenalan yang makin dalam akan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, pengenalan akan Kristus begitu mulia, sehingga membuat segala sesuatu yang kita bisa banggakan itu menjadi sampah. Paulus sungguh-sungguh mengejar apa yang disebut dengan pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara muda, mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan mengenal Kristus lebih dalam. Mengenal Kristus lebih dalam. Pengenalan yang dalam akan Kristus. Perhatikan di sana, dia bandingkan kehidupan yang dulu, yang dia pandang itu sesuatu yang bisa dibanggakan, yang berpusat dan berfokus pada aku. Dan sekarang Paulus mau berpusat kepada Kristus dan Tuhan. Dikatakan di situ mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, dahulu untung, sekarang rugi karena Kristus. Tetapi yang rugi karena Kristus, justru itu lebih mulia daripada semuanya. Jadi Paulus melihat dulu hidupnya itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kenapa sekarang pengenalan di dalam Kristus itu lebih dari segalanya. Yang dahulu untung bagi Paulus, sekarang itu hanya sampah karena Kristus. Saudara, menarik. Paulus memberikan perbandingan itu dalam bagian ini. Paulus, orang yang benar-benar menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Waktu dia bukan hanya mengenal Kristus sebagai juru selamat, tapi juga Paulus kemudian merindukan sebuah pengenalan yang terus-menerus akan Kristus. Pengenalan yang dalam akan Kristus. Saudara, kata mengenal di situ bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tahu tentang Allah, tahu tentang firman Tuhan. Tapi pengertian mengenal di situ memiliki satu relasi yang dalam, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu tindakan yang terus-menerus dilakukan untuk bisa mengenal Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, lewat saat teduh, lewat doa-doa. Dan itu terus-menerus dilakukan. Bukan sebagai sesuatu yang terpaksa. Bukan sebagai sesuatu karena nanti pembina remaja saya lihat ditanya sudah saat teduh belum, gak enak gitu ya. Oh, ditanya sama Pak Gembala, Pak Arif, ya sudah melayani belum, gak enak. Enggak. Kita tahu bahwa apa yang Kristus sudah lakukan bagi kehidupan kita itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Dan Paulus tahu betul itu. Dan Paulus mengalaminya. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita berhenti berpikir sejenak. Berhenti, tenang sejenak untuk berpikir. Sejauh mana pengenalan engkau dan saya akan Tuhan. Dalam sebuah persekutuan saya mengajak rekan-rekan untuk memikirkan tentang pengenalan mereka akan Tuhan. Yang dulu mereka kenal Tuhan, lalu yang sekarang mereka kenal Tuhan itu seperti apa. Dan sungguh bersyukur, dalam persekutuan itu kami saling berbagi. Ada yang mengatakan, saya mengenal Tuhan dulunya, ya dia hanya penyembuh. Tetapi sekarang Pak, saya mengenal dia Tuhan
yang adalah Raja. Yang walaupun saya tidak sembuh, saya memiliki jaminan yang kekal di surga. Itu suatu perbedaan yang luar biasa, bukan? Coba pikirkan rekan remaja. Waktu kamu masih di SD, di TK, sekolah minggu, begitu ya, sampai masuk remaja, kira-kira pengenalanmu akan Kristus itu seperti apa? Jadi pengenalan akan Kristus itu bukan hanya sekedar tahu tentang Kristus, oh dia juru selamat, tapi saya mau hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Saya mau hidup melayani Tuhan. Saya mau mengenal dia lebih lagi. Pengenalan Paulus akan Kristus yang begitu mulia tidak hanya sampai pada pengertian dan pemahaman saja. Tetapi Paulus mewujudkan dalam tindakan yang nyata. Lewat pelayanan, lewat pemberitaan firman Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita pikirkan ini baik-baik. Pengenalan Paulus akan Kristus bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan. Oh, mengerti teologi dengan baik. Oh, mampu bersoal jawab dengan orang. Tidak hanya itu. Pengertian teologis perlu. Pengertian tentang kebenaran firman Tuhan harus. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, Paulus juga adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dia berdoa, dia melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Dia berdoa buat jemaat Tuhan dan mencintai jemaat-jemaatnya. Hidupnya itu seperti sebuah kitab yang terbuka, seperti yang ditulis dalam tulisannya. Kitab yang terbuka yang apa dilihat oleh orang. Orang membaca apa di sana? Adakah orang membaca Kristus? Itu berarti hidupmu dan hidupku sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu segalanya. Ada seorang yang bernama Adoniram Judson. Dia mengatakan sebuah kalimat yang baik. Memang benar bahwa kita mungkin menginginkan lebih banyak. Oh, di dunia ini kita saat ini adalah dunia yang menginginkan lebih banyak. Tetapi dia memberikan satu hal yang bagus dan indah dikatakan. Tetapi marilah kita menggunakan apa yang kita miliki. Yang kita punya, yang kita dapat dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita lebih banyak. Untuk apa? Melakukan pelayanan Tuhan. Melakukan pelayanan Tuhan. Remaja yang dikasih oleh Tuhan, akan terlihat dengan jelas apakah saudara dan saya benar-benar menjadikan Yesus segalanya dalam hidup kita atau tidak. Terlihat dari bagaimana kita bersikap dan berespon atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pribadi terus bergumul untuk belajar menjadikan Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan saya. Mudah enggak? Enggak mudah. Masih gagal enggak? Masih gagal. Kadang-kadang jatuh. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita terus. Disitulah kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita dan Dia mau kita terus melakukan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saudara, rekan muda yang dikasih oleh Tuhan. Seberapa besar engkau dan saya menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupanmu. Dan kehidupanku akan terlihat dari bagaimana kita berespon kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat itu. Bagaimana kita melihatnya? Contoh misalnya saat teduh. Persekutuan. Kelompok kecil. Di sekolah. Kalau mungkin sudah bekerja. Hang out bareng teman. Saudara, apakah saudara dan saya melakukannya untuk Kristus? Apakah Tuhan segalanya di dalam hidupmu dan kehidupanku? Bukan hanya waktu di gereja, tapi waktu kita berkumpul dengan teman-teman kita. Orang-orang akan melihat bagaimana perkataanmu, bagaimana sikapmu. Orang-orang akan menilai bagaimana anak-anak Tuhan hidup.
apakah sesuai dan seturut dengan ajaran Kristus. Waktu engkau melakukan saat teduh, apakah engkau melakukannya dengan sukacita? Karena engkau tahu engkau sudah ditebus oleh Tuhan, atau melakukannya karena terpaksa. Engkau datang persekutuan hanya karena ingin kumpul-kumpul. Ikut kelompok kecil hanya karena engkau dan saya tidak punya kelompok, jadi engkau ikut kelompok itu. Mari kita pikirkan kembali. Sungguhkah kita menjadikan Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan kita? Rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan satu kalimat yang luar biasa, bagus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Pengenalan yang terus menerus itu. Yang dilakukan dengan kesungguhan, dengan cinta kepada Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya. Yang memberikan semangat, memberikan kegairahan, memberikan pengharapan. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Bukan hanya hal yang enak saja yang aku mau. Bukan hanya kuasa Tuhan saja yang aku pingin. Tapi aku harus siap di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Dan kemudian menjadi serupa dengan Tuhan. Terus menerus. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah Kristus? Adakah Tuhan menjadi segala-galanya di dalam hidupmu dan hidupanku? Sekali lagi, bukan hanya di gereja, tapi di dalam seluruh aspek hidupmu dan kehidupanku. Adakah Tuhan yang terutama, segala-galanya dalam hidupmu, dalam hidupku? Rasul Paulus memberikan pengajaran dari kitab Filipi ini. Bagaimana kita bisa kemudian menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengenal Dia sebagai juru selamat. Dan mereka yang mengenal Yesus sebagai juru selamat tidak pernah membanggakan hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, bahwa orang yang kemudian ingin menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya adalah orang yang kemudian merindukan pengenalan, mengejar pengenalan, ada usaha di dalamnya terus menerus untuk makin lama makin mengenal Tuhan, makin lama makin mengenal siapa juru selamat kita dan menjadi serupa dengan Dia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan juga mengambil keputusan untuk boleh sungguh-sungguh menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidupmu dan dalam kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami gagal untuk menjadikan Engkau Tuhan dan Raja kami dalam kehidupan kami. Kami seringkali ditarik oleh dunia. Kami seringkali ditawar oleh dunia dengan hal-hal yang lebih memfokuskan kepada aku daripada Tuhan. Seringkali kami diajak di bawah, bahkan dibutakan mata kami untuk kami boleh menjadikan Engkau Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus. Lewat surat Filipi yang disampaikan kepada kami hari ini. Biar itu boleh menjadi satu ingatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang muda Tuhan di tengah-tengah zaman kami. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Sehingga kami tidak membanggakan hal-hal yang lahiriah. Tapi kami justru makin rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena kami tahu hanya dengan pengenalan akan Engkau makin dalam dapat membuat kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau Tuhan
itu segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau tolong orang-orang muda Tuhan di gereja ini. Engkau tolong orang-orang muda Tuhan dengan segala pergumulan mereka, dengan segala macam tantangan mereka Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kehidupan mereka boleh sungguh-sungguh menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka. Menjadikan Kristus, pengenalan akan Kristus, segala-galanya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan seruan kami Tuhan. Dalam Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan serta mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengangkat pujian Allah Peduli.
Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami membawa doa syafaat kami kepada Engkau. Kami terus menyerahkan untuk wabah corona yang saat ini sedang melanda dunia, termasuk diantaranya Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi dunia ini. Kau boleh memakai setiap dokter dan juga para ilmuwan, supaya mereka bisa menemukan obat yang tepat untuk mengatasi penyakit ini. Kami berdoa juga untuk upaya dari pemerintah Indonesia yang terus dilakukan. Kiranya Tuhan juga yang menolong. Dan Tuhan, kami rindu supaya masyarakat, kami juga boleh mengambil bagian mendukung setiap keputusan dan kebijakan pemerintah yang ada. Kami boleh diam di rumah, tidak pergi kemana-mana, dan kami juga mau menjaga kesehatan kami dengan baik. Bapa, kami juga berdoa, kiranya di waktu-waktu yang ada ini, kami boleh belajar untuk mempergunakan waktu dengan baik. Kami mau membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ataupun melalui doa-doa. Dan biarlah waktu yang ada juga kami mau pakai untuk kami belajar, sehingga nilai kami juga mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu semua untuk Tuhan. Kami berdoa untuk kerohanian seluruh remaja GKA Agape. Biarlah remaja di tempat ini boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih yang besar dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,